Di Jakarta kalau panjenengan, di sini pun juga ada saya kira. Ada jalan yang namanya Ki Hasyim Asy'ari di Jakarta. Ya, itu. Jalan Ki Hasyim Asy'ari itu di situ ada deretan rumah, deretan toko, ada sekolah, ada macam-macam. Rumahnya bukan rumah kita. Tokonya bukan toko kita. Sekolahnya bukan sekolah kita. Masjidnya bukan masjid kita. Rumah sakitnya bukan rumah sakit kita. Itu contoh bahwa kita hanya dapat nama jalan. Ya, nama jalan Kiai Sopo bola sembarang, Kiai Sopo lagi, Kiai siapa lagi dan seterusnya. Hanya dapat nama, Kiai Opo. Ya untuk seneng-senengnya. Ya kan? Kita tidak ingin itu, tidak ingin hanya itu. Tidak apa-apa kita punya nama jalan, tapi rumahnya rumah kita, tokonya toko kita, masjidnya masjid kita, sekolahnya sekolah kita, rumah sakitnya rumah sakit kita. Itu yang saya maksud, transformasi tadi itu dari yang hanya dapat nama jalan menjadi ada rukunya, ada masjidnya, ada ini dan seterusnya. Itu dari intangible asset yang non bendawi menjadi bendawi. Tetapi itu saja tidak cukup. No rumah sakit, tetapi sedih karena gak iso urip-urip. No sekolah nih, muridnya tambah begini. No pasar tapi sepi dan seterusnya. Itu yang hanya tangible asset, belum real asset. Dari situlah yang tadinya toko tidak sekedar toko, rumah sakit tidak sekedar rumah sakit, tetapi benar-benar menjadi real asset. Jadi PJNU Gresik punya real asset apa, real asset apa, real asset apa. Tidak hanya Pak di Gresik itu top Pak, PJNU-nya top. Apa? Sampai uang kepol. Apa mana? Uangnya santun-santun. Ya, toleransi. Geopo. Nggak cukup. Ya, jadi ibaratnya kita itu punya danau, bukan danau yang sebelah situ, itu sudah mati danaunya. Danau yang isinya jutaan meter kubik, orang seneng memang. Karena apa? Karena dapat oksigen gratis dari danau itu. Tetapi kalau hanya berupa jutaan meter kubik kan sayang, ini masih belum real asset. Tapi kalau danau tadi yang jutaan meter kubik tadi kita jebol, airnya kita alirkan untuk menggerakkan turbin. Dari turbin itu keluar listrik, sisa airnya untuk irigasi. Inilah yang namanya the real power itu. Sehingga NU itu, kalau tadi temanya mandiri itu belum puncak, itu mandiri belum puncak. Jadi jangan hanya berbangga mandiri, belum mandi itu, belum mandi itu. Itu masih makom kelas 2. Makom yang paling bawah namanya dependent. Masyarakat atau organisasi yang selalu tergantung. Untuk hidupnya dia itu tergantung. Sehingga kalau organisasi yang masih tergantung, maka nanti dia dihargai. Dihargai bukan dihormati, tapi dihargai. Kiro rego sampean. Tapi sampean butuh apa tak lunasi, tapi kudu melu aku loh ya. Itu maksudnya dihargai, tadi harga itu bukan dihargai dihormati, itu dihargai kiro rego sampean tak tuku. Ya kan? Karena panjenengan dituku ya merek juragan kan begitu. Nah, NU sekarang harus berubah. Oleh karena itu temanya mandiri. Yang namanya independen. Dari dependent naik menjadi independen, mandiri. Nah, kalau mandiri kita sudah bisa memenuhi diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa memenuhi kita sendiri, ini akan ditakuti. Uang wedi ya Pak. Wong dhek gak butuh apa-apa. Bisa urip dhewe. Gak oleh wani-wani. Ya kan? Kalau wani-wani wong awak dhewe gak butuh sampean kok.
Sampai naruh panduannya di aku dibolos anak-anak tinggi. Tetapi itu juga masih belum cukup. Karena khairun nas itu anfa'um linnas. Artinya apa? Dari independen yang mandiri menjadi orang lain tergantung pada diri kita. Interdependen. Jadi kita sendiri sudah bisa memenuhi diri kita sendiri, tapi orang lain kita pun juga bisa memenuhi. Karena kebaikan itu kan yang paling baik kan bisa ini. Nah, kalau itu terjadi, maka apa? Maka orang lain itu atau kita ini disungkani. Sungkan mulia itu. Ada nggak usah ngomong, kedip saja paham deh. Itu karena sungkan. Itu kira-kira ibu-ibu bapak dan sekalian. Terus lagi aja. Nah, ini dasarnya keyakinan kita tentang kenapa kita harus memaknai 100 tahun itu. Jadi ini ada salah satu hadis, inna Allah atul hadil ummah ala rasi kulli mi'atin sanatin mayujadidul hadi. Jadi setiap akhir tahun 100 tahun itu Allah akan mengutus, ya kan? Dan ini bisa jadi yang dimaksudkan oleh Allah ini adalah kita, karena kita berada di 100 tahun itu, akhir 100 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berada di akhir 100 tahun itu menjadi mujaddid. Ya, syaratnya harus menjadi pembaharu. Pembaharu dalam tata kelola, pembaharu dalam cara menyebarkan demikian dan seterusnya. Dan pembaharu ini tidak harus orang per orang, tetapi bisa kolektif dan bisa juga sistem yang kita kembangkan. Nah, sehingga kalau PCNU Gresik ini bisa menjadi pembaharu, maka panjenengan dapat ini. Dan saya yakin panjenengan insya Allah bisa. Bro, lihat ini semangatnya ya Allah. Sekolahnya top. Ya kan? Tinggal apa? Satu aja, perbanyak. Yang top jangan hanya satu. Kita tambah lagi. Rumah sakitnya top, tambah lagi. Sentra ekonominya top, tambah lagi. Itu, ya. Itu. Ya. Terus lagi. Nah, ini nikmatnya itu. Ya. Oleh karena itu, NU ini harus diperbesar, rumahnya diperbesar. Tidak mungkin orang itu atau kita itu hanya semuanya kalau ingin berkhidmat itu masuk di PCNU. PCNU sapi masih uang itu. Paling satu second paling banyak pengurus PCNU. Nah yang lainnya di mana? Tidak mungkin masuk di PCNU semuanya, tidak mungkin di ranting semuanya, tidak mungkin di MWC semuanya, kan tidak mungkin. Di PP, di PW tidak mungkin semuanya. Tetapi apa? Tetapi khidmat itu, pengabdian itu tidak harus di situ semua, tapi bisa di lembaga-lembaga, unit usaha yang dikembangkan NU atau milik NU. Dari situ saya ambil ini, ya, ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insan aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah.